Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Khairunisa dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas ejaan bahasa Indonesia. Topik ini penting karena ejaan adalah dasar dari penulisan bahasa Indonesia yang baik. Kalau kita salah menulis ejaan, arti kata bisa berubah dan orang lain bisa salah paham. Baik, yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah aturan tentang bagaimana bunyi bahasa dilambangkan dalam bentuk tulisan. Aturannya meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, pemenggalan suku kata, sampai penggunaan tanda baca. Dengan ejaan, tulisan kita menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Sekarang kita lihat sejarah singkat ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 ada ejaan Van Oyck-Huygens. Ciri khasnya adalah penggunaan huruf OE untuk huruf U. Jadi kata guru ditulis guru. Lalu pada tahun 1947 muncul ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Di sini huruf OE diganti U. Jadi guru menjadi guru. Lalu huruf DJ juga diganti J. Misalnya jadi jalan jadi jalan. Pada tahun 1972 lahirlah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Aturan ini menekankan misalnya kata depan di dan ke harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Contohnya di rumah bukan di rumah. Terakhir, tahun 2015 muncul ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku sampai sekarang. Apa saja perbedaan utama antara EYD dan EBI? Ada beberapa hal. Yang pertama, aturan penggunaan huruf kapital lebih jelas. Misalnya, kota Bandung dengan kapital. Kalau hanya kota itu indah, kata kota ditulis kecil. Kedua, aturan huruf miring atau lebih rinci. Huruf miring dipakai untuk judul buku atau istilah asing. Contohnya, majalah Tempo atau kata online. Ketiga, penulisan kata serapan dibuat lebih konsisten. Contohnya, kata yang benar adalah aktivitas bukan aktivitas. Keempat, tanda baca juga diperjelas. Misalnya, tanda titik dua, tanda hubung, dan tanda kurung. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasus. Nah, kata depan di BI, kalau kita menulis di rumah tanpa spasi, orang bisa salah mengira sebagai dirumahkan, yang artinya diberhentikan dari pekerjaan. Tapi kalau ditulis di rumah dengan benar, maknanya jelas menunjukkan tempat. Contoh kata lain, kata ulang yang benar adalah anak-anak dengan tanda hubung, bukan anak-anak tanpa tanda hubung. Nah, hal kecil seperti ini bisa membuat kalimat menjadi jelas. Selain soal aturan, ejaan juga punya fungsi penting dalam dunia akademik. Tulisan yang mengikuti ejaan dianggap lebih rapi dan profesional. Di media sosial manapun, kalau kita menulis dengan ejaan yang benar, pesan yang kita akan sampaikan mudah dipahami dan terlihat lebih baik. Sekarang mari kita rangkum. Ejaan adalah aturan penulisan bahasa Indonesia. Perjalanan ejaan dimulai oleh Van Oyck-Huygens, lalu ejaan Sowandi, kemudian EYD, dan akhirnya EBI yang kita gunakan sekarang. Penyempurnaan EBI terutama pada aturan huruf kapital, huruf miring, dan kata serapan, dan tanda baca. Fungsi utama ejaan adalah kejelasan, keseragaman, dan kewibawaan bahasa Indonesia. Baiklah, sekian materi saya dari kali ini. Kesimpulannya, ejaan bukan hanya sekadar aturan kaku. Ejaan adalah pedoman agar tulisan kita mudah dipahami oleh siapa saja. Dengan menulis ejaan yang benar, kita ikut menjaga bahasa Indonesia dengan bahasa persatuan. Happy, happy, happy.